Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Allah. Saya mengajak kita sama-sama berdoa. Juru selamat kami Yesus Kristus, kasih setiamu kekal selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, lawatan Tuhan untuk kami, pertolongan Tuhan untuk kami, dan firman Allah yang kami dengar menjadi sumber kekuatan, mujizat bagi kami sekalian. Kami menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kembali kita berada dalam ibadah online. Firman Allah yang kita dengar saat kita menjalani hari-hari dengan berbagai tantangan yang masih terus menghadang kita. Firman Allah adalah satu-satunya yang sanggup meneguhkan kita, memberikan kita penghiburan, dan kemudian membawa kita terus berada dalam perjalanan bersama Yesus, berada dalam berbagai aktivitas kita. Kehadiran Yesus dalam perjalanan hidup kita memberikan ketenangan sejati. Untuk itu firman Allah pada pagi hari ini yang kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 30 sampai 33 berbunyi demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dalam kesempatan ini kembali kita merenungkan, mengingat perjalanan hidup kita yang selalu didampingi oleh Tuhan, yang selalu melihat kehadiran Tuhan, sehingga kita mampu berada sampai saat ini melewati berbagai pergumulan hidup. Dalam ayat sebelumnya kita membaca murid-murid Tuhan lepas mereka bersekutu kembali ke tempat masing-masing dengan satu pengharapan, hidup mereka akan semakin baik, semakin indah, lebih baik dari hari-hari yang lalu. Kehadiran Yesus dalam ayat ini merupakan jawaban, merupakan jalan yang memberikan kepastian dalam hidup kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Pada waktu murid-murid berada di atas perahu, mereka mulai membawa perahu mereka menuju ke seberang. Saudara dan saya membaca di dalam ayat ini, tiba-tiba kapal yang tadinya
berjalan dengan tenang. Kapal yang tadinya berjalan tanpa goncangan, tiba-tiba datanglah angin yang sangat keras, datanglah badai yang sangat hebat, memukul, menghadang perjalanan kapal di mana murid-murid itu berada. Kita membaca dalam ayat ini ada ketakutan yang luar biasa. Menjadi pertanyaan, bukankah mereka sebahagian adalah pelaut-pelaut yang hidup setiap saat berhadapan dengan badai dan gelombang? Tapi dalam ayat ini mereka menghadapi suatu pencobaan atau percobaan menghadang hidup mereka, dan badai ini sangat hebat. Firman Tuhan berkata, kapal ini hampir tenggelam. Dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang berharap mengandalkan Tuhan, kita telah melewati bulan-bulan selalu melihat kehadiran Tuhan, melepaskan kita dari berbagai ancaman, penyakit, kegagalan, dan kematian. Kita dapat melewati hari, minggu, bulan dengan pertolongan Tuhan, dan kita mengaminkan dan kita sepakat kalau kita ada dan mampu berada sampai saat ini karena kita memprioritaskan Tuhan. Saat ini saudara, firman Allah mengajar kita untuk melihat kehadiran Tuhan sebagai penolong satu-satunya di dalam hidup kita adalah prioritaskan Tuhan. Dalam hidup kita, waktu kita menempatkan Tuhan segala-galanya di dalam hidup kita. Tantangan-tantangan yang kita lewati mengajar kita, yang mampu menolong, yang mampu membela kita, yang mampu melepaskan kita dari berbagai goncangan hidup hanyalah kehadiran Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat-ayat yang kita baca, dalam keadaan yang sangat menakutkan, dalam keadaan yang sangat mengerikan, kondisi itu sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Kita sedang berhadapan dengan satu persoalan yang sangat hebat, mengancam keselamatan dan masa depan kita sebagai umat manusia dan secara khusus sebagai anak-anak Tuhan. Tapi dalam firman Allah ini kita dapat melihat perbedaan orang-orang yang berjalan dengan Tuhan, yang selalu mengingat Tuhan saat badai dan gelombang itu datang. Dalam ketakutan yang luar biasa dialami, merasuk jiwa, perasaan, tiba-tiba dalam ketidakberdayaan Yesus berdiri di depan murid-muridnya. Saudara perhatikan, badai masih terus mengamuk, kapal masih terombang-ambing, tergoncang dengan keras. Tuhan datang dengan satu tujuan, adalah datang menolong anak-anak Tuhan.
Itu sebabnya Yesus berfirman, "Akulah Tuhan, akulah Yesus, jangan kamu takut." Murid-murid di saat melihat gelombang yang begitu hebat, kemudian Yesus ada di depan dan berada di atas gelombang yang hebat, mereka sangat ketakutan. Mengapa mereka takut? Karena yang mereka lihat bukan Yesus. Yang mereka lihat adalah gelombang yang begitu hebat, gelombang yang tinggi, yang membuat goncangan begitu hebat. Inilah yang membuat murid-murid menjadi takut. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut, karena Dia datang sebagai penolong. Di saat kita tidak mendapatkan penolong, di saat kita tidak menemukan penolong yang mampu melepaskan, yang mampu memberi kebebasan untuk hidup kita, Yesus selalu setia, mengerti, mengetahui kondisi dan hidup kita. Dia selalu datang tepat pada waktunya. Kemudian saudara, kita perhatikan dalam ayat ini, Petrus merespon firman Allah. Dia mengenal Yesus. Dia berkata, "Tuhan, izinkan aku datang kepadamu." Yesus katakan, "Mari, datanglah kepadaku." Kita banyak mendengar firman Tuhan. Petrus sangat meyakini di saat dia datang berjumpa Yesus, persoalannya semua selesai. Bukankah Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang lelah dan bertanggungan berat, kamu yang berada di dalam kesesakan, tekanan-tekanan hidup, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan, damai, dan sentosa." Dasar firman Allah ini kemudian menggerakkan Petrus untuk segera datang kepada Yesus. Yang terjadi adalah di saat Petrus mulai berjalan datang kepada Yesus, gelombang tidak berhenti. Gelombang tetap memukul. Angin yang keras tetap bertiup. Dalam ayat ini kita baca, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, ayat 30, takutlah ia dan mulai tenggelam. Di saat dia mulai merasakan tiupan angin, membuat sudut pandangnya berubah. Dia tidak lagi memandang kepada Yesus. Pendengarannya tertutup dengan gemuruh ombak. Dan di saat dia tidak fokus kepada Tuhan, tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan, "Datanglah kepadaku," dia berada di tengah-tengah gelombang yang keras. Saudara, mengajar kepada kita dalam menghadapi hari-hari ke depan, bagaikan gelombang yang sedang mengangkat kita, menghempaskan kita. Tapi dalam perjalanan, Tuhan mengajar fokus memandang Tuhan. Kemudian Petrus menyadari di depan dia ada Tuhan, di depan dia ada Yesus yang mampu mengangkat dia untuk tidak tenggelam. Adalah tangan Tuhan yang berkuasa. Saudara, tiap-tiap hari
Marilah kita terus berseru kepada Tuhan. Tolonglah keluarga kami. Tolonglah suami, istri, anak-anak, orang tua. Tolonglah pekerjaan kami. Tolonglah berbagai prospek hidup di depan yang kami sedang hadapi. Berserulah kepada Tuhan. Di saat kita berada dalam goncangan-goncangan angin yang keras yang kita rasakan, membuat kita limbung, membuat kita tidak aman. Yesus selalu mendengar kita. Apa yang terjadi, saudara? Kemudian di dalam ayat berikut, segera Yesus mengulurkan tangannya. Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan mendengar doa kita. Mungkin saudara sedang berada dalam tantangan yang sangat hebat, sedang berada di bawah tekanan-tekanan gelombang, tinggal waktunya tenggelam. Saudara harus ingat, suaramu memanggil Yesus selalu menjadi perhatian Tuhan. Dan Tuhan berkata, pendengarannya tidak pernah tertutup bagi saudara dan saya. Tuhan berkata, tangannya tidak pernah pendek, segera terulur menolong saudara dan saya. Itu sebabnya tetap fokus kepada Tuhan dan tetap minta pertolongan Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Berarti saudara, dalam menghadapi perjalanan hidup kita, tetap percaya. Bulatkan hati kita, tetap percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang mampu menolong kita, memelihara saudara di rumah dalam perjalanan usaha pekerjaan di mana kita berada. Tuhan berfirman, Dia datang, Dia memegang hidup kita. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Saudara, di saat kita berseru kepada Tuhan, bukan hanya kehadiran Yesus, tapi saudara baca, dia memegang tangan saudara dan saya. Kita memerlukan kehadiran Tuhan yang memegang hidup kita sepanjang hari, menjalani hari-hari di depan. Ulurkan tangan saudara dan mintalah tangan Tuhan memegang dan terus mengendalikan, mengangkat kita dari berbagai persoalan hidup. Tuhan berkata, jangan bimbang. Apa yang membuat bimbang? Karena dalam perjalanan Petrus melihat pertolongan Tuhan, berada di atas air, melewati pencobaan tidak tenggelam. Tapi kemudian di saat badai yang semakin keras, angin yang semakin keras memukul, dia bimbang. Apa bisa sampai kepada Yesus? Apa bisa melihat mujizat Tuhan? Terkadang kita berada di dalam tekanan-tekanan, berada di bawah badai dan gelombang. Tetap percaya, tetap kuat, tetap mengimani Tuhan. Tangannya tidak pernah dibatasi dengan badai. Tangannya yang kuat tidak pernah terbatasi dengan jarak dan persoalan apapun. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Dan ayat 32 berkata, semua berubah. Semua berubah menjadi tenang. Kembali ke dalam perahu. Kembali berada di dalam kehidupan iman kita.
bersekutu, beribadah seperti yang sedang kita lakukan, di mana saudara keluarga duduk mendengarkan firman Allah, kembali di dalam perahu keluarga, kembali dalam perahu keimanan kita, dalam persekutuan kita, dan semuanya akan menjadi tenang. Karena dalam ayat ini berkata, maka mereka naik ke dalam perahu. Yesus naik ke dalam perahu. Yesus ada di dalam rumah kita, dalam perjalanan hidup kita. Di saat Yesus ada di dalam perahu, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya simpulkan, prioritaskan hidup dengan Yesus, selalu datang kepada Tuhan, selalu mengagungkan Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Kedua, dalam perjalanan menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan, menghadapi berbagai persoalan, jangan melihat persoalan dan pencobaan, tetapi tetap melihat, memandang Yesus, mendengar suara Tuhan. Ketiga adalah di mana kita terus minta pertolongan Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan adalah membangun komunikasi kita dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan, karena yang mampu mengubah hidup kita hanyalah suara Tuhan, hanyalah kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, kemudian yang terakhir adalah jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan perahu. Karena dalam ayat ini dikatakan di saat mereka kembali, Petrus naik di perahu yang tadinya bergoncang keras, tetapi berbeda. Pada waktu goncangan itu hebat terjadi, tidak ada Yesus di sana, tidak ada Yesus di dalam rumah tangga, tidak ada Yesus dalam hidup pribadi, tidak ada Yesus dalam usaha pekerjaan. Tapi di saat Yesus masuk, firman Tuhan dengan jelas berkata, setelah mereka naik di atas perahu, angin pun redalah. Sebab itu, tetaplah mendengar Tuhan, tetaplah memprioritaskan Tuhan, sekali dengan Tuhan Yesus, berjalan dengan Tuhan. Mintalah Tuhan tinggal diam di dalam perahu hidup kita, rumah tangga kita, gereja Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa, Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Engkau hadir di dalam hidup kami masing-masing. Engkau hadir di dalam rumah tangga kami. Engkau hadir di dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari, minggu ke depan. Kami terus berharap mengandalkan Engkau. Di dalam Tuhan ada ketenangan, dan Tuhan, hanya di dalam Tuhan yang mampu membuat segala sesuatu menjadi reda. Kami percaya, kami telah mendengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, untuk kami selalu berbuat bakti kepada Tuhan, mendengar Tuhan. Dan kami tahu, kalau Yesus ada di dalam perahu rumah tangga kami, semuanya menjadi tenang. Berkati semua umat-umat Tuhan yang bersekutu ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Mujizat Tuhan bagi kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam percobaan Tuhan beri kemenangan, karena dari Tuhanlah pertolongan kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Amin.